saya hormati sahabat Ansar Lumana selaku Madinah PMI, yang saya hormati juga jajaran seluruh pengurus besar, sahabat Ketua Umum Anies Jawa Timur, sahabat Sekjen Ahmad Dhani Perjuangan beserta pasukan. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian yang telah datang dari berbagai macam cabang, dari berbagai kampus di seantero tanah air. Ya, saya mau cerita sedikit kenapa Rakornas bidang kaderisasi. Istilah ini istilah yang asing, tidak ada di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, juga tidak ada di peraturan organisasi. Berbeda dengan istilah kongres maupun puspimnas begitu. Ini sebetulnya hanya idiom saja. Bagaimana halnya loka karya, workshop begitu, kita mengambil pilihan istilah yang pas supaya ini kelihatan sangat serius dan mudah-mudahan juga berbuah hasil yang serius begitu. Nah, saya ingin menyampaikan paparan kenapa ini menjadi penting. Pertama, hal ini dilatar belakangi oleh kegelisahan rekan-rekan yang di PP dan juga rekan-rekan di alumni terkait masih banyak hal yang perlu dikoreksi dari sistem kaderisasi kita begitu. Pertama, apa yang kita punya saat ini itu merupakan rentang periodik. Kalau dirunut secara sistematik, dia dimulai di era 80-an, 90-an, 2000-an awal baru bisa terskema sistem kaderisasi yang dia punya metode, punya modul, punya materi, punya paparan-paparan gitu. Nah, koreksi mendasarnya adalah satu kegelisahan besar. Kita sudah berdiri selama 52 tahun sejak 1960. Tapi kita mau lihat gitu, sejak 52 tahun itu kita sudah bisa melakukan apa untuk Republik ini? Kita sudah bisa berbuat apa untuk Republik ini? Nah, kegelisahan saya berangkat daripada satu hal sederhana. Kalau kita sudah 52 tahun, kita merupakan bagian dari ormas terbesar di Republik ini, kita penanam modal di Republik ini. Kenapa pada gilirannya begitu kita menjadi minoritas ketika di level leading sector. Nah, ini kegelisahan mendasar. Di 60-an, 70-an, 80-an, 90-an kita sudah melakukan banyak perekayasaan. Di antaranya misalkan kita berkali-kali dipimpin oleh Ketua Umum PMI yang berasal dari kampus umum. Tapi faktanya begitu, di banyak kampus umum PMI juga belum terlalu dominan, belum terlalu kuat, belum terlalu signifikan, sehingga menjadi resources yang mampu menopang, yang mampu berkembang, yang mampu menempati ruang-ruang yang dia bisa bertarung secara kapasitas. Nah, ini kita bisa lihat begitu. Kalau saya mengandaikan dari perspektif sosiologi inovasi, kita punya 3 sektor yang belum dominan gitu. Karena di sana sesungguhnya inovasi selalu terjadi. Baik di pemerintah, karir maupun non karir kita masih sangat minimalis begitu. Kita mau cek nih di pemerintahan, alumni kita yang banyak umumnya hanya ada satu kementerian yang paling ikhlas dan paling beramal kira-kira begitu. Begitu kita cross check ke kementerian lain, ada juga di Kemenkumham Bapak Wahidin Adam. Tapi begitu kita cross check ke kementerian-kementerian yang dia anggap paling menentukan hajat hidup orang banyak, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertambangan, Kementerian BUMN, selalu orang lain. Sampai dengan eselon satunya pun tidak ada yang PMI. Nah, ini terjadi karena resources yang cenderung tadi, dia homogen, belum bisa bervariasi berdasarkan banyak pengembangan kapasitas karena memang belum ada patron begitu. Nah, yang kedua, kita juga mau cek kalau dia dari sisi non karir, artinya politisi, umumnya dominan di partai-partai yang rentan konflik dan kelas menengah ke bawah begitu. Jadi begitu parliamentary threshold 4% sudah panik semua. Nah, kita akui begitu, kita juga belum dominan dalam ranah politiknya. Kita asumsikan selama ini kader-kader PMI selalu memiliki kecenderungan di ranah politik. Ternyata juga tidak. Di Partai Kebangkitan Bangsa dari 28 anggota DPR RI hanya 12 yang PMI. Di P3 nyaris tidak sampai 7. Di Golkar hanya 3 atau 2 begitu. Di Demokrat ada satu orang begitu. Di PDIP nyaris tidak ada di DPR RI kecuali di daerah-daerah agak beragam gitu. Nah, itu membuktikan kita juga tidak terlalu kuat di ranah politik. Itu baru dari satu sisi. Nah, kita cek lagi ke ranah akademik begitu. Di ranah akademik, problem mendasarnya saya cek terakhir begitu, ada nggak rektor PMI yang berada di kampus umum? Mayoritas itu kalau nggak di style,
di STAI, di IAIN, atau di UIN. Dari seluruh kampus umum di Indonesia hanya satu yang rektor PMI, Universitas Jember, Bapak Muhammad Hasan, yang 2 minggu lalu baru dilantik begitu. Nah, Pak Gumilar ini rencananya mau kita PMI kan ketika jadi rektor. Jadi kalau bersedia membayar dirinya kan berarti kita punya 2 rektor alumni PMI kira-kira begitu lah. Di ranah industri, kalau ada majalah Forbes mengeluarkan listing 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes begitu, tidak ada satupun yang orang itu. Kalau tidak juga orang PMI begitu. Jadi di ranah industri kita masih nol. Sementara kita adalah konsumen terbesar di Republik ini. What is going on kira-kira begitu. Di ranah civil society, di banyak NGO, mungkin kita hanya kuat begitu ya, di NGO-NGO yang terkait dengan isu-isu pluralisme. Kita belum banyak kuat di isu-isu pertambangan. Kita juga belum kuat di isu-isu perburuan. Kita juga belum kuat di isu-isu konflik daerah perkebunan. Jadi kalau mau ditarik begitu, yang katanya kita kuat di ranah politik ternyata tidak, di ranah LSM juga kuat ternyata tidak begitu. Faktanya kita tidak kuat dimanapun. Lalu apa yang bisa kita lakukan begitu? Nah, ini planning bersama. Kalau bisa begitu, kita tetap mengadopsi yang lama, yang baik tetap kita ambil begitu. Yang gagasan-gagasan baru kita benamkan. Karena kalau tidak, 20 tahun lagi kita hanya menjadi sekedar organisasi yang sekedar kongres, sekedar muslimah, sekedar kumpul-kumpul tanpa pernah menyiapkan sesuatu yang terbaik apa yang bisa kita lakukan di Republik ini. Karena kalau mau jujur begitu, benteng Republik ini adalah NU. Sarana kaderisasi NU adalah PMI. Kalau PMI yang tidak berbentuk, maka bisa dipastikan Republik ini akan bubar 20 tahun lagi. Kita punya kelebihan karena kita belajar Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya kelebihan karena kita belajar nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, nilai-nilai keindonesiaan kita punya wajib diinternalisasi ke dalam Republik ini. Dengan cara mempersiapkan diri kita punya kapasitas di leading sektor begitu. Nah, inilah dasar daripada gagasan besar pertemuan Rakornas bidang kaderisasi. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau kurang banyak kurangnya begitu, tapi itu tadi kita pakai slogan ikhlas beramal begitu. Jadi ya sudah, inilah wajah kita begitu. Karena kita kan bukan organisasi profesi, bukan juga organisasi profit oriented begitu. Kita organisasi yang berdasarkan atas dasar kesadaran berbasis nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.